Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita semua bersukacita karena kita semua hari ini tepat kita bisa masuk di dalam minggu pertama bulan terakhir, ya, bulan Desember. Di dalam keadaan tubuh yang sehat, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, patut kita semua mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada hari pertama bulan terakhir dalam tahun ini Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Selama tahun ini kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Patut pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Mari Tuhan, Kau urapi Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Daripada Aser Kolektan, pemain musik, WL Singer, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Semua yang sudah dipersiapkan, mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga itu semua pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk paduan suara Sion yang akan membawakan firman Allah melalui pujian, urapi dengan urapan di surga. Sehingga itu juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Saudara-saudara kami dalam perjalanan ke mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapak, percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, Allah yang besar, amin. Gak terasa ya saudara, kita udah di bulan terakhir di 2024, sebentar lagi kita masuk ke tahun yang baru. Siapa yang selama tahun 2024 merasakan Tuhan kita benar-benar nyata baik banget buat hidup kita, amin. Katakan dong kanan kirinya, Tuhan kita baik banget. Tuhan kita baik banget. So kalau Tuhan kita baik, Tuhan kita besar, kita mau tinggikan, kita mau muliakan namanya, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Tuhan kita adalah Raja yang maha besar, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Katakan. Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Mari memuji Tuhan, katakan. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja maha besar, haleluya. Saya mau dengar dulu dari sebelah kiri. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia, amin. Sekarang sebelah kanan yang keras suaranya. Tuhan Raja maha besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi Tuhan Raja maha besar yang tengah, come on. Tuhan Raja maha besar, hey. Mari datang menyembah Dia. Mari semuanya katakan. Dia pencipta dunia ini, Dia
pencipta dunia. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, janji bersyukur padanya. Dengan bersuka berjadilah, batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi lebih keras. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Allah kita besar, Allah kita mulia, amin. Allah kita mulia, kita mau menyembah Dia lebih lagi, kita mau angkat tangan, kita mau puji, melompat buat Tuhan kita, amin. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama, come on. Dialah Yesus yang mulia. Haleluya. Jadi padaku ciptaan baru, luangkan tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu tak selalu cukup bagiku. Katakan keagungan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau telah ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia. Oh, 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 oh. Say, oh, 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 oh. Mulia namamu. haleluya. Mari bertepuk tangan bersama bagi Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. All the glory to you Lord. Say, To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Semuanya ngomong. 1, 2, 3, oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh.
Sungguh karya-Mu Tuhan ajaib Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia Tuhan. Dan kalau bulan ini ya Tuhan, kami akan merayakan begitu besarnya cinta kasih-Mu ya Tuhan ketika Engkau datang ke dunia Tuhan. Hidup bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bahkan Kau merendahkan diri-Mu Tuhan. Menjadi sama seperti manusia. Bahkan mati di kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, karena oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kasih yang sempurna telah Ku terima Tuhan. ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau memulihkan kami Tuhan, Kau pulihkan aku, melayakkan kami untuk dapat memanggil Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa kami Tuhan. Takkan Kau biarkan. Haleluya. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hanya Kau Tuhan
jemaat kita mau angkat tangan kita mau angkat hati kita mau katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa kami Tuhan, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Sungguh sebuah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memanggil-Mu Bapa kami Tuhan. Bapa yang menyediakan segala sesuatunya. Bapa yang menjagai hidup kami. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus mau mati buat kami. Mau lahir bagi kami ya Tuhan di dunia yang berdosa ini ya Tuhan. Satu anugerah karya yang paling besar Tuhan. Yang pernah terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya setiap pujian penyembahan ini ya Tuhan. Harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau memberikan persembahan. Mengembalikan perpuluhan. Biar setiap materi yang terkumpul Tuhan. Bisa dikelola dengan baik. Dan nama-Mu Tuhan di atas permukaan bumi ini ya Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena kasih dan sukacita Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa karena kita memasuki bulan Natal. Ya, hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Desember. Dan itu tandanya di bulan ini kita akan bersukacita, bersorak-sorai karena Yesus sudah datang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kita menyikapi Natal? Seringkali Natal menjadi sebuah pesta pora, Natal juga menjadi satu hal yang memberikan sebuah efek yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menyikapi Natal untuk satu maksud Allah. Bahwa Yesus sudah datang, Yesus memberikan sukacita, Yesus memberikan pengharapan, dan Yesus memberikan kemenangan kepada setiap kita. Nah karena itu bagaimana kita harus menyambut Natal? Mari kita berpegang kepada firman Tuhan selalu. Supaya di dalam kehidupan kita senantiasa kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Nah pagi hari ini Bapak Ibu yang kekasih kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Yesaya 11 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita akan baca silih berganti, saya akan baca nomor ganjil dan Bapak Ibu baca yang nomor genap. Demikian selanjutnya sampai di ayat yang kelima. Ya. Yesaya 11 ayat yang pertama sampai yang kelima. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Bapak Ibu kita akan tundukkan sekali lagi, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh menyambut Tuhan datang kedua kali di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Yesus tetap hidup. Dan Yesus akan tetap menghidupkan kehidupan kami. Hari ini kami boleh merasakan, kami boleh merayakan bagaimana sukacita di dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus datang untuk membebaskan kami dari semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh duduk dengan tenang. Kami percaya bahwa firman Allah akan menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kami. Karena itu kami minta pimpinan Roh Kudus untuk tetap membuka hati kami, membiarkan firman Allah untuk tetap berkarya di dalam hidup ini. Dan kami percaya hidup kami akan berubah di dalam Tuhan. Sebentar kami boleh duduk dengan tenang, kami percaya bahwa Roh Tuhan berbicara atas kami semua. Dan dengan segala keterbatasan kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Roh Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami. Supaya semua maksud Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami panjatkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari satu bagian firman Allah dengan satu judul adalah pengharapan pasti hanya di dalam Yesus.
Pengharapan pasti hanya di dalam Yesus adalah mendorong kita, membuat kita supaya kita semakin teguh bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun tantangan-tantangan tersulit dalam kehidupan kita, percayalah bahwa pengharapan pasti kita hanya di dalam Tuhan. Dan kita percaya kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang adalah hidup itu akan memberikan sebuah jaminan terhadap apa yang akan Dia berikan kepada kita. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Kalau Dia memberikan karyanya, rencananya dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi di dalam kehidupan ini. Saudara, saya teringat ya tahun lalu pada saat itu di minggu pertama bulan Desember juga. Saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini ya. Dan saya menyampaikan satu kebenaran tentang perjanjian baru sudah datang. Pada saat itu saya menyampaikan beberapa hal yang penting bahwa ada hukum aktif yang Tuhan berikan kepada kita itu ditaruh di dalam hati kita. Kalau pada masa lalu hukum itu ditulis di atas 2 loh batu dengan jari Tuhan, tetapi pada hakikatnya itu adalah hukum yang pasif. Dan itu harus dibaca, itu harus betul-betul dipelajari dengan sesungguhnya. Tetapi hari ini kita hidup dalam perjanjian yang baru, hukum itu ada di dalam hati kita. Dan karena hukum itu ada di dalam hati kita, ini menjadi satu perwujudan nyata bahwa hari ini kita akan melakukan kehidupan kita di dalam kasih Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita sedang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita gumuli, percayalah kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tetap ada, nyata dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Allah dengan judul pengharapan pasti hanya di dalam Yesus. Kita akan bicara, kami ingin menyampaikan bahwa iman percaya kita lebih fokus kepada satu pribadi yang merupakan pengharapan kita. Pengharapan memberikan sebuah harapan. Dan kita percaya pengharapan kita kepada Yesus akan memberikan sebuah jaminan terkuat. Apapun yang terjadi, Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti menepati janjinya tepat pada waktunya. Itu sebabnya kita akan melihat bagaimana firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa fokus kepada Yesus, pengharapan kepada Yesus itu adalah satu kepastian di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu nanti kita juga melihat bagaimana ada roh Allah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tetap berkemenangan di dalam hidup ini. Dan yang terakhir kita perlu tahu ada hikmat pengetahuan secara alkitabiah yang Tuhan mau tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau tantangan, pergumulan, kesulitan, kita semakin percaya. Percaya kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan itu adalah pasti. Saudara, saya ingin coba sampaikan dulu sedikit tentang sejarah. Ya. Kalau kita membaca tadi di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-1 dan ke-5, judul perikopnya adalah Raja Damai yang akan datang. Tapi coba kita mundur sedikit kepada Yesaya 10 ayat yang ke-33 dan 34. Ada satu penjelasan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana kondisi keadaan sejarah yang terjadi pada saat itu. Supaya kita bisa melihat dulu bagaimana maksud dari penulis ini diberikan. Yesaya 10 ayat yang ke-33 dan 34. Ya. Saya akan bacakan buat kita. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Perhatikan, yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Saudara-saudari, ini menggambarkan sebuah sejarah yang penting bagi kita. Kita tahu nggak tahu, kadang-kadang nggak merasa penting. Tapi kalau kita tahu sejarah itu akan memberikan sebuah efek besar kepada kita. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Rupa-rupanya pada saat itu ada pengalaman hidup yang sangat menakutkan yang terjadi di tengah-tengah umat. Saya ingin sampaikan begini, saudara.
Saudara-saudari, sejarah yang terjadi pada saat itu di dalam pasal yang ke-10 ayat 33-34 ini berbicara tentang kesombongan Israel. Israel itu adalah satu bangsa yang berada di bagian utara dan ada satu bangsa lain saudaranya adalah Yehuda ada di bagian selatan. Kesombongan Israel dan adanya negeri yang menopang Israel. Sudah pasti negeri ini adalah negeri yang di luar Tuhan. Pada saat itu negeri itu adalah bernama Asyur dan rajanya adalah bernama Tiglat-Pineser, ya, Tiglat-Pineser ketiga. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Saudara-saudari, kita mengetahui bahwa Israel dan Yehuda itu bersaudara. Seharusnya kalau bersaudara itu saling runtut, saling membantu, rukun dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, adik kakak ini, saudara ini selalu bertengkar, selalu ribut, selalu menjadi sesuatu yang sengketa di dalam kehidupan mereka. Dan lebih lagi saudara, yang menjadi lebih sulit, kecenderungan pertengkaran dalam keluarga itu akan menjadi lebih sulit dibandingkan pertengkaran kita dengan orang-orang lain. Ya, seringkali saudara ada satu kalimat-kalimat yang dikatakan daripada saya nggak dapat, dia yang dapat lebih baik orang lain yang dapat. Itu yang terjadi. Bahkan lebih lagi daripada itu, seharusnya sebagai saudara dia akan mengatakan, saya nggak dapat nggak apa-apa, asalkan kamu yang dapat, jangan diambil orang lain. Seharusnya demikian. Tetapi pertengkaran ini menjadi sangat hebat karena kedua saudara ini mencari kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan. Itulah kemana dia mencari, dia cari ke kerajaan lain. Rajanya Tiglat-Pineser ketiga, kerajaan Asyur. Nah, saudara-saudari, akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan menghancurkan semua. Baik Israel itu, baik adalah Asyur itu sendiri. Nah, ini digambarkan di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-33-34. Yang manusia menganggap bahwa dengan kesombongannya dia bisa memiliki kemenangan di dalam hidup. Tetapi di situ dikatakan yang tinggi-tinggi akan ditebas. Semua akan dibabat habis. Kalau Tuhan katakan semua itu janji Tuhan. Itu pasti digenapi dan itu digenapi di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita juga tahu bahwa ada satu perkara penting. Tuhan mengikat janji dengan Daud. Apa yang terjadi di sana, saudara? Bahwa keturunan Daud tidak terputus. Dan janji itu diberikan Tuhan kepada Daud. Apa yang terjadi, saudara? Sekalipun dahan itu sudah dipotong habis, ranting itu sudah habis-habisan. Bahkan di pasal yang ke-11 dikatakan sudah menjadi tunggul. Tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Semuanya sudah habis. Tetapi percayalah, ikat janji dengan Tuhan kepada mereka, leluhur kita, leluhur mereka itu tidak pernah terputus. Karena pengharapan pasti itu hanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang paling penting kita perlu menyadari bahwa kalau Tuhan memotong dahannya, Tuhan menebang dan Tuhan menghabiskan, yang tinggi-tinggi itu direndahkan, ditebas, yang hebat itu akan jatuh. Sebetulnya ini menandakan satu hal penting. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan janjinya, maka dia pasti akan melakukan sesuai dengan janjinya. Saudara, ini menggambarkan satu kehidupan kita, ya. Bahwa kehidupan kita juga tidak main-main. Memang hari ini Tuhan berikan kasih karunia. Tetapi hati-hati, jangan sampai kasih karunia itu ditelantarkan. Lalu kita malah membuang kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah, pengharapan pasti kita hanya di dalam Tuhan. Nah, firman Allah di dalam Yesaya 11 ayat yang pertama sampai yang kelima ini adalah sebagian dari pembacaan firman Tuhan. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah satu nubuatan. Bahwa apa yang akan terjadi, nubuatan Tuhan bahwa Raja Damai itu akan datang. Bagaimana Raja Damai itu akan datang? Sementara firman Allah mengatakan di sana di dalam ayat yang ke-1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara, saya ingin sampaikan juga kepada kita, ada satu latar belakang penting
yang perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa Tuhan punya blueprint, Tuhan punya rencana besar di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu tahu itu merujuk kepada hari ini. Natal sudah datang. Kalau Natal sudah datang, Raja Damai itu sudah datang bagi kita. Latar belakangnya apa, saudara? Saya ingin jelaskan sedikit. Saudara, pada awalnya Tuhan itu raja bagi bangsa Israel. Bagi umat pilihan Tuhan, Tuhan itu raja. Tetapi apa yang terjadi bahwa bangsa itu lebih menyukai raja yang fisik. Artinya yang hadir dalam rupa dan tubuh manusia. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim bagaimana bangsa itu mendesak kepada Samuel supaya diberikan seorang raja. Yang tadinya raja itu raja Allah, raja Tuhan, raja yang betul-betul yang berkuasa dahsyat, tetapi mereka lebih condong, saya lebih baik punya raja. Raja itu harus dipilih dari manusia. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu sepertinya sedang dibuang oleh mereka. Tuhan itu sedang didepak oleh mereka. Mereka mendesak Samuel dan Tuhan izinkan mereka memperoleh raja. Pada awalnya raja itu diberikan, namanya Saul. Tetapi kita tahu bagaimana dengan Saul sebagai raja yang pertama di tengah-tengah bangsa itu. Kita tahu Saul juga gagal. Nah lalu kita tahu juga saudara bahwa ada cerita selanjutnya Tuhan memilih manusia. Kita tahu raja kedua saudara, Daud menjadi raja atas bangsa itu. Dan ini membuktikan bahwa kalau Tuhan memilih, maka Tuhan punya otoritas. Tetapi Tuhan juga ingin membuktikan, kalau kamu pengen manusia sebagai raja, Daud manusia yang Tuhan pilih pun juga tidak mampu untuk menjadi raja. Karena apa? Karena kita tahu Daud pun juga gagal. Nah ini digambarkan dalam ayat yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara, ini menggambarkan, menjelaskan kepada kita. Memang keturunan Daud itu sudah dibabat habis. Tidak ada harapan untuk menjadi raja. Tetapi dalam peristiwa yang luar biasa itu, ada satu hal penting yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan mau berikan yang terbaik kepada bangsa itu. Caranya bagaimana? Raja manusia tidak mampu untuk memberikan ketentraman bagi mereka. Raja manusia tidak mampu memberikan keamanan bagi mereka. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan mau buktikan kembali bahwa di bawah kepemimpinan Allah sebagai raja, maka manusia itu akan memperoleh hal yang terbaik. Mengapa Tuhan harus mengambil alih? Karena manusia tidak mampu. Kebaikan Tuhan dinyatakan, Tuhan mau mengambil alih raja itu. Tadi saya katakan Tuhan mengikat janji dengan Daud. Ada akar janji, perjanjian yang Tuhan berikan kepada Daud. Walaupun sudah tunggul, walaupun tidak ada harapan, tetapi ada harapan dari sana. Karena firman Tuhan mengatakan, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya itu akan berbuah. Tunggul itu tidak ada harapan. Seringkali kalau kita melihat sebuah tunggul, sudah daripada menghalangi orang bisa tersandung, diangkat saja dengan akar-akarnya dibuang. Tetapi karena ada akar perjanjian dengan bangsa itu, keturunan Daud tidak terputus. Tetapi kita tahu Daud dipakai Tuhan menjadi jalur mesianik. Sebab Mesias, Raja Damai, Raja yang sesungguhnya itu akan hadir di dalam keturunan Daud. Dan Tuhan buktikan pengambil alihan Tuhan sebagai Raja kembali itu dinyatakan melalui Yesus. Saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang penting karena apa? Karena manusia yang hidup dalam kehancuran, manusia tidak punya harapan, manusia itu yang seharusnya mati. Karena Raja yang datang itu dari Tuhan sendiri, bukan raja manusia. Itu sebabnya mengapa pengharapan pasti itu hanya ada di dalam Yesus. Ya, ini membuktikan satu hal yang kuat. Sejarah membuktikan, tetapi kebenaran firman Allah juga mendukung kita, membuktikan kita. Supaya kita punya kekuatan iman, keteguhan hati melalui hari-hari yang kita hadapi. Saudara, kita memang tidak sedang bicara tentang raja dunia. Tetapi kita tahu bahwa pengambil alihan raja
yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang sebagai Raja bagi hidup kita. Itu cukup dan itu memberikan sebuah pengharapan pasti bahwa di dalam kehidupan kita, kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Percaya bahwa hanya di dalam Yesus Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan itu? Adakah di antara kita yang merasa berjaya bahwa di luar Tuhan saya punya kemenangan itu? Saya percaya tidak ada satupun di antara kita. Kita percaya bahwa pengharapan pasti itu hanya di dalam Yesus. Saudara, saya ingin sampaikan di bagian berikut ada 3 bukti kuat. Mengapa pengharapan pasti itu ada di dalam Yesus. Kita baca yang pertama ya, ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yang pertama menjadi satu bukti kuat bahwa pengharapan pasti manusia itu hanya ada di dalam Yesus. Saya mau katakan kepada kita saudara, Yesuslah penggenapan janji Allah. Yesuslah penggenapan janji Allah. Saudara, ada 2 kata di sana. Yang pertama itu suatu tunas ya. Tunas ditulis dengan koter. Ini berbicara tentang ranting atau cabang. Tetapi ini merujuk kepada gambaran dari dunia baru yang hidup secara rohani di dalam tubuh yang jasmani di bawah kepemimpinan Kristus. Nah, tunas memberikan sebuah harapan. Karena tunas ini adalah sebuah bukti bahwa tunggul yang tidak berarti apa-apa. Tunggul yang seakan-akan sudah mati. Tapi itu bukan tunggul yang mati terbuang. Karena tunggul itu muncul tunas. Ini menggambarkan manusia yang tidak punya harapan lagi. Ada harapan baru di dalam Yesus. Yang kedua, kata yang kedua itu di situ ditulis tunggul. Tunggul itu ditulis juga dengan gesa. Saudara ya, gesa ini berbicara tentang tunggul atau yang lebih menarik lagi bagi kita dapat diartikan sebagai cangkok. Karena ada tunas yang baru, kita percaya kepada tunas itu, maka tunggul yang tidak berarti apa-apa dari semua kehidupan kita. Percayakah bahwa ketika kita menjadi ranting liar yang tidak berguna, lalu dicangkokkan kepada pokok yang utama itu, maka kita menjadi hidup. Itu sebabnya mengapa poin utamanya Yesuslah penggenapan janji Allah. Saudara, kita tahu bahwa keturunan Daud yang adalah manusia tidak mampu. Semua itu menggambarkan sebuah ketidakberdayaan manusia untuk dapat menjadi pemimpin, menjadi raja. Tetapi Tuhan mau buktikan bahwa di balik akar perjanjian, walaupun tunggul itu, tetapi akar perjanjian Tuhan dengan Daud itu tidak terputus. Itu sebabnya raja itu akan muncul. Raja itu akan datang di bawah keturunan Daud itu. Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa memang kita sedang hidup dalam ketidakberdayaan. Kita tidak punya harapan dalam hidup ini. Bahkan kita tahu bagaimana dosa besar yang merasuk dalam kehidupan kita, yang sudah ada di dalam diri kita, itu membuat kita tidak berdaya. Kalau Yesus tidak datang 2000 tahun yang lalu, sia-sialah kehidupan kita. Dan itu sebabnya kalau Yesus datang, pada saat itu dibicarakan tunas itu akan muncul. Tapi ini waktunya 2000 lebih, 2700 tahun yang lalu. Kita sekarang hidup 2700 tahun setelah itu kurang lebih. Kita sekarang tahu bahwa juru selamat itu sudah datang di dalam Yesus. Tunas itu sudah hadir, menghasilkan sebuah buah yang baik bagi kita. Saudara, ini menggambarkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa walaupun keberadaan kita yang sedemikian rupa, percayalah, kita tidak punya harapan, tapi sekarang kita punya harapan di dalam Yesus. Kita tidak punya daya, tapi ketika kita dicangkokkan kepada pokok yang benar itu, kita punya hidup. Sekalipun kita menggambarkan sebuah kehidupan yang tidak punya keberhasilan, kegagalan, percayalah ketika kita dicangkokkan pada itu, maka kita akan hidup. Karena di sana dikatakan di ayatnya, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya itu akan berbuah.
Ini berbicara tentang kita semua. Bahwa sekalipun kita ini ada pada tunggul-tunggul yang tidak berdaya. Tetapi dicangkokkan pada pokok yang benar. Kita akan bertumbuh. Saudara, ini menggambarkan satu hal yang penting bagi kita. Bahwa hanya melalui Yesus kita dapat dicangkokkan dan kita beroleh hidup. Dan ini menggambarkan sekali lagi bagaimana kehidupan kita. Manusia yang tidak punya harapan, yang hancur, yang gagal, bahkan yang mati. Ingat saudara, bahwa akar perjanjian yang Tuhan berikan kepada Daud dan itu berlaku bagi kita semua, itu mengakibatkan sebuah kehidupan yang baik bagi kita. Ada dua pernyataan penting bagi kita. Saya mau katakan kepada kita, sekalipun hidup kita hari ini kita merasa kayaknya kita sudah tidak punya daya upaya apa-apa. Rasa-rasanya sudah pengen mati saja. Rasa-rasanya untuk apa kita hidup? Ini masalah, itu masalah, semua masalah. Tapi saya mau katakan saudara, apa ruginya kalau kita tetap berpegang percaya kepada Tuhan? Karena sekalipun kita tidak berdaya apa-apa, sekalipun kita tidak punya kemampuan, firman Tuhan mengatakannya bahwa memang kita ini ibarat tunggul. Tetapi percayalah, tunggul itu akan dicangkokkan pada pokok yang benar. Apa untungnya? Di tengah-tengah kehancuran hidup kita, ketidakberdayaan hidup kita. Lalu kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah pagi hari ini Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada kita. Yesuslah penggenapan janji Allah itu. Ingat, walaupun kita mati, tapi sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kesusahan itu pergumulan bahkan membuat kita sepertinya rasa-rasanya kita tidak punya harapan lagi untuk hidup. Apalagi di tengah-tengah zaman yang sangat menakutkan, zaman yang sangat menyakitkan, PHK di mana-mana, kesulitan, pajak mau naik dan lain sebagainya. Percayalah, kalau air naik, perahu kehidupan kita juga naik. Percayalah bahwa segala sesuatu kesulitan yang kita hadapi itu Tuhan tahu. Karena sumber kehidupan kita adalah Yesus yang menghidupkan kita. Sekali lagi yang utama saudara, saya mau katakan kepada kita. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan bagi kita? Angkat tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita lihat yang kedua saudara. Yang kedua di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua sampai ketiga. Yesaya 11 ayat yang kedua sampai ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah apa? Takut akan Tuhan. Bukti kedua yang mendandakan bahwa pengharapan pasti kita itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada pada Yesus. Saudara, kita tahu dalam konsep Allah Tritunggal, Yesus itu penuh dengan Roh Allah, ya. Dan ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya mau katakan begini, bahwa sejak dulu manusia itu hidup di dalam dosa. Dan kita tahu bahwa manusia yang hidup di dalam dosa itu bukan semata-mata satu kehidupan bahwa kita ada di area dosa, tetapi lebih keras lagi ketika kita hidup di dalam dosa kita menjadi hamba dosa. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita menjadi hamba dosa, maka kita sudah tidak punya pilihan lagi. Tidak punya pilihan lain lagi karena dosa itu bersifat memaksa. Mau tidak mau kita harus ikut terhadap keinginan dosa itu. Itu sebabnya kita sering kalah dalam kehidupan. Karena dosa begitu kuat di dalam hidup kita. Saudara, tetapi satu penjelasan penting. Sejak kita percaya dan menerima penebusan kita di dalam Yesus, maka pada saat itu kita terima Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menunjukkan sebuah karya di dalam diri ini. Sebab percayalah bahwa kalau Roh Kudus ada itu bukan semata-mata sebagai sebuah
sebuah simbol saja bahwa di situ ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak bekerja. Roma 8:14 mengatakan apa? Bagaimana karya Roh Kudus itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Roma 8 ayat yang ke-14 ya. Roma 8 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ini menyatakan kepada kita bahwa keberadaan Roh Kudus itu memimpin setiap kehidupan kita. Dan kita harus percaya bagaimana karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu harus menunjukkan satu bukti nyata. Sebuah perubahan, pertobatan di dalam hidup itu nyata, pasti harus terjadi. Nah, oleh karena itu, saudara, ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Ya, bahwa ketika kita terima Tuhan, kita menghadapi dua hal di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lalai terhadap itu. Pertama, saudara, ada dua hal. Pada masa lalu kita adalah hamba dosa. Dan karena kita hamba dosa, maka kita juga pada saat kita sudah percaya, kita menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau ada dua hal yang berbeda ini, seringkali ini diartikan salah oleh orang yang percaya. Sebab ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus, sepertinya orang percaya mendeklarasikan bahwa sekarang saya sudah bebas. Dan karena itu saya punya kebebasan untuk menentukan kehendak hidup kita sendiri. Saudara, hati-hati. Karena kesalahan ini menjadi satu penentu bagaimana kegagalan hidup kita di dalam Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara. Firman Allah menegaskan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahwa keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita, dia tidak ongkang kaki. Tetapi dia akan memimpin setiap hidup orang yang percaya di dalam perjalanan hidupnya. Saudara, kata memimpin di dalam Roma 8 ayat 14 itu ditulis dengan kata hosos. Hosos itu lebih merujuk kepada bukan mau atau tidak mau, tetapi seharusnya. Artinya kalau kita menjadi orang yang percaya terima Roh Kudus di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu seharusnya memimpin kehidupan kita. Tapi lagi-lagi ketika kita hidup dalam percaya dan iman kita kepada Tuhan, seringkali kita menggambarkan hidup kita sekarang sudah bebas. Sekarang saya sudah dapat menentukan hidup saya sendiri. Hal yang kedua, mengatakan kepada kita Roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada pada kita juga. Roh Kudus itu memberikan tuntunan dan pimpinan dalam hidup kita. Nah, ini menyatakan kepada kita, saudara, bahwa di dalam kehidupan setiap kita, ketika Yesus datang ke dunia ini, lalu kita percaya kepada Tuhan, kita terima Roh Kudus itu, jangan salah mengartikan keberadaan Roh Kudus di dalam hidup ini. Bagaimana Roh Kudus itu harus berkarya, Roh Kudus itu harus memimpin setiap kehidupan kita. Saudara, pada hakikatnya tidak ada manusia yang bebas. Ya, karena ketika kita berdosa, kita hidup dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi sejak kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan dan kita menjadi hamba Kristus. Tetapi ada satu yang berbeda, saudara. Yang pertama adalah ketika manusia berdosa itu dipaksa oleh si iblis untuk melakukan dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita terima Roh Kudus memimpin hidup kita, Roh Kudus tidak memaksa saudara dan saya. Tetapi dengan kerelaan hati kita, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus itu? Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, kenakanlah kuk yang kupasang. Marilah kepadaku bukan sebuah pemaksaan tapi sebuah kerelaan. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Tapi kita perlu tahu kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menghadapi kegagalan di dalam hidup. Pengharapan pasti hanya ada di dalam Yesus. Sebab kita dapat Roh Kudus itu karena Yesus. Karena Yesus yang meminta kepada Bapaknya memberikan roh itu kepada kita. Nah, karena itu saudara, percayalah bahwa kuk Kristus tetap menjadi sebuah kuk yang penting dalam hidup ini. Kita memang sedang hidup bebas, kita punya free will, kita punya kehendak. Tapi percayalah, taruhlah kehendak hidup kita di dalam Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan percayalah keberhasilan, kemenangan di dalam Tuhan, Tuhan nyatakan. Percayalah saudara,
kita memang kita manusia tuh punya kemauan. Tuhan saya mau benar, Tuhan saya mau baik, Tuhan saya mau begini. Tapi kita nggak punya kekuatan. Percayalah, keberadaan Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Memampukan kita, sekalipun kita tidak punya daya apa-apa lagi. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Tuhan saya mau tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya? Ada Roh Kudus dalam hati kita? Saya percaya saudara, dalam hati kita ada Roh Kudus. Dan karena itu Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Tuhan ada atas kehidupan kita. Kita lihat yang terakhir. Saudara, yang terakhir di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-36, 3b sampai ke 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Bukti yang ketiga. Yang pertama tadi dikatakan bagaimana Yesuslah penggenapan janji Allah. Dan yang kedua adalah Roh Tuhan ada padanya. Maka yang ketiga sesuai dengan firman Allah berbicara bahwa Yesus memiliki karakter Allah yang sempurna. Saudara-saudari, secara singkat saya ingin sampaikan kepada kita apa yang disebut dengan keadilan. Ya, firman Tuhan mengatakan keadilan, bahwa Tuhan itu adil. Keadilan itu berbicara tentang bahwa tidak bias dalam memperlakukan segala sesuatu. Perlakuan terhadap umatnya itu percayalah bahwa dia itu konsisten dan konsekuen, benar apa adanya. Jadi dia tidak memihak kepada siapapun. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah merujuk kepada bahwa Allah sumber kebenaran. Dia tidak mungkin berbohong, dia juga tidak mungkin menyesatkan setiap kehidupan kita. Karena dia benar dan dia sumber kebenaran itu. Kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu adalah bahwa janji Tuhan diberikan dan selalu atas janji itu ditepati melalui pemeliharaan hidup dan kasih yang diberikan kepada kita. Jadi bukan hanya janji, Tuhan bukan hanya memberikan janji dan dia sudah berikan bukti itu di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Percayakah kita bahwa pemeliharaan Tuhan, karakter Allah yang beberapa bulan lalu, ya beberapa waktu terakhir ini kita mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Karena bagaimana nilai-nilai Allah, sifat-sifat Allah, karakter Allah itu membuktikan bahwa dia tidak mungkin melakukan kesalahan atas semuanya itu. Saya ingin bilang saudara, saya mau bilang begini, satu hal yang mungkin menjadi satu hal yang menegaskan kita. Ada satu hal yang Tuhan tidak pernah bisa lakukan. Apa? Dia memungkiri sifat karakternya itu sendiri. Kalau dia katakan dia baik, dia akan lakukan kebaikan. Dia tidak mungkin tidak baik. Kalau dia adil, dia akan lakukan itu dengan keadilan. Tidak mungkin dia tidak adil. Kalau dia setia, dia akan tetap setia dalam kehidupan kita. Dan mungkin dia tidak akan mengingkari janjinya. Percayalah bahwa memiliki karakter Allah yang sempurna itu ada pada pribadi Yesus. Nah saudara, saya ingin bilang kepada kita. Di tengah-tengah kehidupan, apa yang kita alami, apa yang kita gumuli, bagaimana krisis moral terjadi di mana-mana. Orang sudah tidak bisa membedakan apa yang dilakukan tangan kanan, apa yang dilakukan tangan kiri. Semuanya rasa-rasanya yang penting bisa ngomong. Yang penting bisa menyampaikan sesuatu sebagai sebuah respon, sebagai sebuah alasan. Apakah alasan itu benar atau tidak benar, mereka tidak penting terhadap hal itu. Kita sedang hidup dalam keadaan yang sedemikian rupa. Saudara, kalau kita melihat juga ada bagian lain. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima tidak usah dibuka. Di situ dikatakan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Kita sedang hidup di saat itu. Ini bukan sebuah episode, bukan sebuah seri hidup. Ini seri pada masa lalu, tidak. Tetapi akhir zaman ini bicara 3 hal. Ada gaya hidup, ada gairah hidup, dan ada pola pikir.
yang ngaco, tidak sesuai dengan firman Allah. Ini menjadi satu hal yang penting. Bagaimana memiliki karakter Allah. Kembali kepada karakter Allah yang sesungguhnya itu menjadi penting bagi kita. Percayakah? Kita bisa hidup karena karakter Allah. Tapi sekalipun kita menghadapi tantangan, pergumulan dalam semuanya itu. Percayakah bahwa kalau kita berpegang pada karakter Allah itu ada dalam hidup kita. Tapi masalahnya mau enggak menerapkan karakter Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudara percaya bagaimana kita dapat menghadapi hidup ini? Judulnya adalah pengharapan pasti di dalam Yesus. Siapa yang dapat memberikan pengharapan bagi hidup kita? Orang tua mungkin bisa tidak memberikan harapan, bisa mengecewakan. Bahkan orang terdekat sekalipun bisa mengecewakan kita. Lalu siapa? Apa yang mau kita cari? Bagaimana kita dapat melarikan diri dari semuanya ini? Tidak ada jalan keluar selain pengharapan yang pasti itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, karena itu bagaimana kita harus hidup? Mengapa? Hanya di dalam Yesus. Pengharapan pasti itu hanya di dalam Yesus. Karena kita percaya, saudara dan saya sudah percaya Tuhan. Dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, Yesus itu menjadi bagian penting di dalam ini. Amin. Percaya bahwa di tengah kehidupan yang menakutkan, yang menyulitkan, kita tetap dapat melakukannya. Karena pengharapan pasti kita hanya ada di dalam Yesus. Saya percaya bahwa setiap kita akan terus hidup di dalam Tuhan. Pertanyaan terakhir, saudara. Sudahkah kita melakukan karakter Allah di dalam hidup kita? Oke, ini masih perjuangan, ini masih pergumulan. Tapi percayalah, karakter itu harus menjadi karakter yang mengubah hidup kita. Sebab kita berpengharapan kepada Yesus. Kalau Yesus adalah Yesus yang memberikan pengharapan pasti, maka hidup kita tetap harus hidup di dalam Dia. Saudara-saudari, sebagai closing, beberapa hari lagi kita akan masuk dalam perayaan ibadah kita, perayaan keagamaan kita yang luar biasa. Karena Natal ini bukan semata-mata tentang pesta pora, tentang ibadah yang berbeda, tetapi ada satu makna penting yang harus kita hidupi di dalam hidup ini. Kita bersuka cita, kita berbahagia karena Natal sudah datang. Karena Natal memberikan pengharapan pasti di dalam Yesus. Tapi ingat, jangan pernah lupa bahwa pengharapan yang pasti itu hanya selalu di dalam Yesus. Kita tidak pernah tahu ada pergumulan, tantangan apa. Tapi percayalah, 4 hal penting Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidup baru dalam keselamatan kita. Ya, Yesus datang ke dunia memberikan rohnya dan rohnya dicurahkan untuk memberikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Ayo yang gak kuat percayalah bahwa kita di dalam Yesus. Roh itu ada dalam kita. Kita mampu hadapi hidup ini. Ya. Dan percayalah karakter yang sempurna dari Allah itu adalah bukti nyata yang Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan kita. Maukah kita mengembangkan karakter itu di dalam kehidupan kita? Adil dalam setiap langkah kita. Kita tetap benar dalam setiap jalan kita. Dan percayalah kesetiaan kita kepada Tuhan menjadi satu ukuran yang tidak boleh digoyahkan. Dan yang terakhir, sambutlah Natal dengan sorak-sorai kemenangan atas iman kita sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saya minta pemusik untuk ke depan. Kita akan naikkan satu ref dari satu pujian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku
dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi kita naikkan nih. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Benar Tuhan bahwa Engkau tetap Allah selama-lamanya dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kami hadapi hari ini. Mungkin kami dapat katakan tidak baik-baik saja. Tetapi di dalam Tuhan pengharapan pasti ada senantiasa. Tetapi di dalam Yesus pengharapan pasti itu dinyatakan. Dan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan mau menaruh harap kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami beroleh kasih dan rahmat Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu dinyatakan kepada setiap kami. Bahwa tidak ada satupun yang dapat kami sombongkan, yang dapat kami banggakan. Selain daripada Tuhan tetap Allah selama-lamanya dalam hidup kami. Bahkan sekalipun daging dan hati kami hancur, kami mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Yang atasnya kami semua beroleh kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Menjelang Natal kami beroleh sukacita Tuhan. Tapi kiranya Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Kami tidak lupa kepada fokus utama hidup kami di dalam Tuhan. Supaya kami dapat terus hidup bersama dengan Tuhan. Supaya kami dapat hidup terus melekat di dalam Tuhan. Supaya kami dapat terus melakukan kehendak Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Kami mau terus menjadi alat-alat Tuhan. Kami mau terus menjadi orang-orangnya Tuhan. Yang sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati umat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur karena firman Tuhan boleh disampaikan. Walaupun dengan segala keterbatasan manusia. Tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas. Roh Tuhan ada atas kami semua. Karena itu firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Menguatkan kami. Dan ketika kami keluar dari tempat ini. Kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Karena pengharapan pasti hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju dan percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya serahkan kepada hamba. Aduh, mau merayakan malam Natal, lebih bagus pakai baju ini atau pakai baju baru. Kalau pakai baju baru nanti jadi kotor. Besok ke gereja nggak bisa pakai baju baru. Ya sudahlah, pakai ini aja. Simple is better. Lagian juga merayakan Natalnya sama keluarga. Loh, kok kamu pakai baju ini sih? Kamu mau merayakan Natal atau mau tidur? Ya, kan nggak apa-apa. Kita juga merayakan Natal di rumah bersama keluarga.
Nih, mana ada orang yang mau ngerayain malam Natal pakai baju hitam, busuk, kucel lagi. Ya, biasanya kalau mau ngerayain malam Natal tuh pakai baju yang identik dengan warna merah, putih, hijau, atau punya pink gitu. Bukan yang kayak gini. Gimana? Nah, gak apa-apa dong. Yang penting kan momennya sih. Momennya waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Alah, bilang aja males. Kita tuh harus tampil all out tau nggak? Lihat nih, kayak Cici. Bagus kan bajunya? Baru dibeliin mama kemarin. Kalau saya pakai baju baru hari ini, nanti jadi kotor. Besok ke gereja nggak ada baju baru yang dipakai. Baju kamu kan nggak cuma satu. Udah, bagian juga ini untuk sama cucian dan mama. Dari sana nanti liburan mau bisa bersama kita. Alasan terus. Kan, Cici, turun. Ya, Ma. Ya udah, ingat ya besok jangan pakai baju yang kayak gini, pakai yang bagus ke gerejanya. Iya, bakal. Udah yuk, cepet nanti kenal sama Mama. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall Gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you. Puji Tuhan saudara, saya melihat saudara memperhatikan apa yang ada di screen, di layar. Kita menyambut perayaan-perayaan Natal dengan berbagai acara. Ya.
Dimulai dengan workers gathering tanggal 7 hari Sabtu ini. Ya kita tentu berdoa supaya semua acara itu dapat berlangsung dengan baik dan pertolongan Tuhan. Berikan cuaca yang baik, terutama Tuhan berikan kesehatan buat kita semua untuk mengikuti. Tentu saudara, pada saat saudara kita semua masuk pada bulan Desember, tentu yang pertama dipikirkan seperti yang tadi yang kita lihat ya. Pakai baju apa sih? Pakai baju baru apa sih? Gitu ya. Nah saudara, kita mengucap syukur biasanya kita ekspresikan dengan hal-hal yang seperti itu. Di rumah kita dekor yang bagus, kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi yang satu hal yang penting adalah mulai sekarang saudara mikir atau mengevaluasi, mengingat-ingat kembali bagaimana Allah telah memberkati kita semua secara pribadi, keluarga, pekerjaan kita, usaha kita sampai saat ini. Dan saudara bisa mengekspresikan ucapan syukur saudara dalam envelope ini, yaitu persembahan syukur. Persembahan syukur saudara bisa masukkan dalam envelope ini, saudara bisa ambil di depan, ada di depan. Dan saudara berdoa, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga kita semua boleh memberikan sesuatu untuk Tuhan. Selain ucapan syukur kita dalam setiap ibadah dan perayaan Natal dan kebaktian-kebaktian akhir tahun. Itu semua kita tentu lakukan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Kehidupan kami semua Tuhan. Engkau telah memimpin, memelihara, menjaga kami semua selama hampir setahun ini. Mulai tanggal 1 Januari tahun ini. Dan sampai sekarang kalau kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu semua. Karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Engkau telah datang dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini. Untuk menebus dosa kami semua di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Semua acara Natal, terutama workers gathering pada hari Sabtu yang akan datang. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul, terutama para pelayan Tuhan pada tanggal 7 Desember hari Sabtu ini. Kami boleh mendengar, kami boleh berdoa bersama-sama untuk semua pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan pada kegiatan-kegiatan Natal, akhir tahun dan tahun baru. Dan juga kami akan mendengar visi Tuhan untuk tahun depan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di mana Tuhan sendiri sudah memimpin. Dan apa yang terjadi Tuhan, apa yang sudah dilakukan pilkada pada tahun 27 yang lalu boleh berjalan dengan lancar, dengan tenang, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan yang akan memimpin wilayah di daerah Nusantara ini. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan dan perpuluhan yang sudah dikembalikan pada Tuhan. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam keluarga kami, pribadi kami masing-masing. Usaha kami, pekerjaan kami.
dan juga pendidikan anak-anak kami semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memimpin dan memberkati kami. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Workers, untuk para pelayan Tuhan atau pengerja gereja Rehoboth, kami mengundang saudara untuk hadir dalam Workers Gathering 2024. Acara yang setiap tahun diadakan untuk merekatkan dan mempersiapkan diri menuju tahun 2025. Dalam Workers Gathering ini, kita akan mendengarkan visi dari gereja Rehoboth di tahun 2025, rangkaian fokus kegiatan di tahun 2025, dan yang spesial kali ini akan diikuti doa pengurapan untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani di Natal, ibadah akhir tahun, dan awal tahun. Workers Gathering ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Kita akan open gate pada 17.30 dan acara akan dimulai pada pukul 18. Bertempat di main hall gereja Rehoboth. So untuk seluruh pelayan Tuhan, dari Victory Kids, Teens for Christ, Youth The Flame, KKP, KKW, Persekutuan Doa dan Kebaktian Umum, mari hadiri, bersinergi dan mempersiapkan diri untuk tahun 2025. See you and God bless you.